Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita buka dulu dengan membaca doa. Ketua kelas, tolong minta. Kita pelajaran hari ini. Selanjutnya kita cek kehadiran dulu. Amalia Zamara, hadir Bu. Muhammad Afif, Mufidah, hadir. Oke, hadir semua ya. Pada minggu sebelumnya Ibu sudah menyampaikan. Siapa yang masih ingat kalau hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Barisan aritmatika Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Jadi materi barisan aritmatika ini berkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari di waktu SMP, yaitu materi pola bilangan. Masih ingat nggak tentang materi dari pola bilangan? Ingat, Ibu. Oke, kalau gitu apa yang kalian ketahui tentang pola bilangan? Yakin? Jadi pola bilangan adalah susunan angka yang membentuk pola atau tertentu. Oke, betul. Lalu coba sebutkan, beri contoh dari pola bilangan sederhana. Oke, Amal. Contohnya itu seperti angka 2, 4, 6, 8, 10 yang bertambah 2 setiap angkanya. Oke. Apakah setiap pola bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama? Tidak selalu ikut terdapat pola. Kan ada pola bilangan yang bertambah dengan beda tetap, tapi ada juga yang tidak tetap. Misalnya pola kuadrat kayak 1, 4, 9, kan dari hasil kuadrat 1,2, 2,2, 3,2. Oke, betul sekali. Lalu bagaimana kalau angka-angka itu bertambah dengan jumlah yang tetap? Misalnya 3, 9, 12, dan seterusnya. Jadi pola yang tambahannya itu tetap Ibu. Jadi setiap pola itu ditambah 3. Oke. Jadi sini Ibu ada PowerPoint. Yang pertama itu ada tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu mendeskripsikan tentang barisan aritmatika, lalu menentukan suku ke N dan penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari menggunakan konsep dari aritmatika ini. Sekarang Ibu mau tanya, kalian pernah nggak menabung dengan jumlah yang tetap? Misal, kalian menabung 5.000 setiap harinya. Nah, kalau pernah, itu merupakan salah satu contoh kalian sudah menerapkan barisan aritmatika di kehidupan sehari-hari. Intinya barisan aritmatika ini tidak hanya di pembelajaran saja, tapi bisa kalian terapkan ke permasalahan sehari-hari. Oke, di sini Ibu punya gambar. Apa kalian tahu ini gambar apa? Ini gambar bola biliar. Jadi kalau kalian perhatikan dari gambar ini, kira-kira apa yang bisa kalian ungkapkan dari gambar ini? Apa yang bisa kalian ketahui? Polanya Ibu, Bagaimana tidak dengan polanya? mulai dari satu yang dari atas, terus bertambah 2, lalu bertambah 3, semakin ke bawah bertambah 1 ya. Oke, bagus. Berarti di dalam gambar ini semakin besar barisnya, itu semakin bertambah bolanya. Nah, kira-kira ini merupakan contoh barisan aritmatika atau bukan? Iya, Ibu. Kenapa? Ada yang bisa kasih alasannya nggak? Karena pola tambahannya itu tetap Bu. Jadi ditambah 1. Oke, betul sekali kita. Nah, selain bola biliar tadi, ini ada gambar lagi. Kalian tahu nggak gambar apa ini? Speedometer. Oke, benar, speedometer. Biasanya speedometer ini ada di mana? Mobil. Nah, kalau kita perhatikan angka-angka di speedometer ini ada angka apa aja? 0, 20, 40, 60 sampai 101. Nah, kalau kita tuliskan menjadi barisan, itu akan menjadi seperti ini. Nah, apa yang bisa kalian perhatikan dari barisan ini? Tambah 20. Oke, jadi setiap suku itu bertambah 20. Nah, jadi ini merupakan barisan aritmatika atau bukan? Iya, Bu. Karena Angkanya tetap. karena polanya selalu bertambah tetap. Oke. Seperti ini benar ya, 20. Nah, kalau kita mau mencari angka setelah 140, itu kira-kira angka berapa? 160. Kalian mencarinya dengan Menambahkan 20. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari angka ke-50? Tambah 1. Sampai 50. Oke. Dari Bu. Oke, ada rumusnya. Oke, jadi benar ya.
bisa ditambahkan secara manual. Nah, karena kalau ditambahkan secara manual itu kan memerlukan proses yang panjang dan lama. Jadi, barisan aritmatika ini mempunyai rumus. Nah, untuk itu, agar kalian menemukan rumusnya, Ibu ada LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kemudian sekarang silakan kalian bentuk kelompok menjadi 3 orang satu kelompok. Oke, sebelum kalian mulai mengerjakan, kalian bisa menulis dulu nama di bagian depan, menuliskan identitas kalian, lalu membaca petunjuk yang tertera di LKPD. Jadi kita tuh polanya setiap angka selanjutnya itu selalu kita nggak bisa langsung kita dalam bentuk lagi Selalu sama, itulah yang dinamakan, makanya dinamakan baris aritmatika karena polanya itu selalu bertambah, selalu berkurang tetap, kalau 50 selalu 20. Oke, di waktunya itu sebentar lagi, makanya Ibu ingatkan untuk kalian mengecek kembali jawaban yang sudah kalian tulis ya, sebelum nantinya kita presentasikan. Oke, Ibu. Oke, sekarang apakah udah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, siapa yang mau presentasi yang permasalahan satu? Aku. Oke, aktif boleh. Jadi permasalahan satu ini dari cerita di atas itu kan jumlah bunga dan tulis tentang pertama itu jumlahnya itu yaitu 2, terus dibaca kedua itu dari mana ada sedikit Kelompok yang lainnya, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari jawaban dari kelompok aktif? Jawabannya sama, Ibu. Oke, sama. Oke, jadi di sini sudah benar ya. Baris itu 2, 5, 8, 11 dan kalian 2, bedanya 3. Lalu kita cari pun 30-nya menggunakan rumus baris aritmatika didapatkan 89. Oke, selanjutnya yang permasalahan 2 yang mau. Nah, jadi permasalahan kedua ini pertanyaannya seorang anak membuat suku pertama itu terdapat pada baris pertama yaitu adalah 5 dan bedanya itu karena ini itu 10 dikurang 1 dan nilai bedanya itu 5 jadi didapat hasilnya adalah 50. Oke, terima kasih Ibu. Oke, dari kelompok yang lainnya apakah ada tanggapan untuk jawaban dari Amal? Tidak ada Ibu. Oke, jadi jawaban dari Amal ini sudah betul ya. U1 adalah 5 dan bedanya adalah 5. Lalu U10-nya itu 50. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan melihat sepertinya kalian sudah memahami konsep dari barisan aritmatika ini. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan tentang apa yang kita dapatkan pada hari ini? Oke, Siti boleh. Jadi kalau yang dari tadi kita ketahui dalam barisan aritmatika itu menggunakan pola bilangan dan sebenarnya bilangannya itu tetap bersih. Kalau misalnya kita 20 maka angka selanjutnya akan ditambahkan 20 hingga seterusnya. Oke, jadi pola barisan aritmatika itu adalah barisan yang mempunyai pola yang tetap. Jadi kalau dia selalu bertambah 20, dia akan bertambah 20 sampai seterusnya. Kalau berkurang, dia akan berkurang 20 sampai seterusnya. Dan rumusnya tadi sudah kita dapat bahwa A ditambahkan dengan 1 dikali dengan B atau selisihnya. Oke, sampai sini apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari baris aritmatika, lalu rumusnya dan juga mencari suku ke N dan mengaplikasikan dalam permasalahan sehari-hari. Terakhir sudah belajar kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa. Ketua kelas mohon berdoa. kelas pada hari ini akan berdoa Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf kalau terdapat kata-kata yang salah. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.